Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, Alkitab menuliskan Paulus mengalami perubahan hidup yang amat drastis karena imannya pada Kristus. Kisah para Rasul 8 dan 9 menggambarkan bagaimana Saulus, yaitu nama lain Paulus, hatinya begitu berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Namun segalanya berubah ketika ia mengalami perjumpaan langsung dengan Kristus. Saulus kemudian dimuridkan, terus bertumbuh dalam imannya, dan menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam gereja Kristen abad pertama. Bagaimana perubahan tersebut terjadi? Filipi 3 ayat 10-11, Paulus memberikan rahasianya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai kuasa kebangkitan Kristus. Mengapa ini penting? Karena jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman percaya kita.
Saudara, bagi umat Kristiani, kematian dan kebangkitan Yesus menjadi sentral iman dan keselamatan kita. Semua orang yang hidup di atas muka bumi ini suatu saat akan mengalami kematian. Namun, Yesus Kristus bangkit dari kematian, mengalahkan kematian, dan hidup selama-lamanya. Dengan kematiannya, ia membuktikan kebesaran kasih-Nya kepada dunia, dan melalui kebangkitannya, ia memberikan jaminan keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Apa saja dampak nyata dari kebangkitan Kristus dalam hidup kita? Yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus mengubah jalan hidup kita. 1 Korintus 15 ayat 20 menuliskan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena Kristus dibangkitkan, maka kita yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan. Kita yang sebelumnya hidup di dalam dosa dan menuju kebinasaan, kini diberikan hidup dan mengalami keselamatan. Mudahnya, karena percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, kita juga nanti akan mengalami kebangkitan sesudah mati dan masuk surga. Namun, perubahan jalan hidup yang dialami oleh orang percaya bukan hanya berbicara nanti dalam kekekalan itu saja. Perubahan itu terjadi sejak kita lahir baru. Perjalanan hidup kita di dunia ini terus diubahkan oleh Tuhan ke arah yang Ia kehendaki. Kebangkitannya yang mulia memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan iman percaya kepadanya dan terus dituntun oleh Roh-Nya menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Sungguh, kebangkitannya mengubahkan jalan hidup kita. Yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus menghancurkan musuh kita. Alkitab sangat jelas memberitahu bahwa musuh-musuh kita bukanlah manusia lainnya, melainkan roh-roh jahat. Kebangkitan Yesus dari kematian mengalahkan kuasa kematian dan pengaruh roh-roh jahat yang mencengkram manusia. Orang-orang yang percaya kepada Kristus juga akan mengalami kuasa kebangkitannya. Karena Dia bangkit mengalahkan maut, maka kita sekarang bisa berkata tidak kepada tipu muslihat si jahat, bahkan kita juga memiliki kuasa untuk menghancurkan sepak terjang musuh. Kebangkitan Yesus memungkinkan kita untuk menjalani hidup yang tidak lagi diperbudak dosa oleh karena godaan si jahat. Kebangkitannya memberi kita kemerdekaan dan kemenangan serta kuasa untuk melawan iblis. Yang ketiga, kuasa kebangkitan Kristus memperkuat iman kita. Dalam kitab-kitab Injil, kita bisa melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus beriman penuh pada keberadaan Tuhan Yesus secara jasmani. Namun, ketika Tuhan Yesus disalibkan dan mati, iman mereka tergoncang. Tapi hal ini berubah ketika Yesus bangkit. Murid-murid percaya sepenuhnya pada kitab suci. Murid-murid bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk memberitakan kabar tentang kebangkitan Kristus. Mengapa demikian? Karena Kristus sungguh telah bangkit dan mereka menyaksikannya sendiri. Apabila kebangkitan Yesus adalah sebuah hoax atau tipuan yang dibuat oleh para rasul, maka secara logika tidak akan ada dari mereka yang akan mati karena Kristus. Ini perlu dicamkan, karena tidak akan ada orang yang mau mati fisik atas kebohongan yang dibuatnya sendiri. Sebagaimana iman murid-murid Tuhan dulu dibangkitkan karena menyaksikan kebangkitan Kristus, demikian juga hari ini kita pun dengan iman percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, dan memberi kita kemenangan. Haleluya. Sebagai penutup, kebangkitan Kristus adalah dasar untuk iman kita percaya kepadanya. Kita percaya kuasa kebangkitan Kristus membuat kita bangkit dan jadi pemenang. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bolehkah saya lihat lambaian tangannya? Shalom. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita kasih senyum ke kiri, kanan, depan, belakang. Sebab hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Mari kita bawa ucapan syukur kita, sembah kita buat Tuhan. Haleluya. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan
Yesus Raja. Mulia sembah Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari lebih lagi dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Wow, kami tinggikan Engkau pagi hari ini Tuhan. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Jadi Raja, jadi Raja. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Selamat hari Minggu Paskah Bapak Ibu Saudara. Bolehkah kasih tos kanan kirinya ucapkan selamat Paskah. Mari kita bersuka cita karena kebangkitan Tuhan hari ini. Untuk setiap kita telah menebus dosa-dosa kita, amin. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari puji nama Dia pagi hari ini, come on. Are you ready church? Param pam 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 pam. Sama-sama tepuk tangan semuanya, come on. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Come on! Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pembarapan. Para pam 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 pam. Come on, let's shout. Pam para pam 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 pam. Katakan bersorak-sorak, bersorak-sorai, muliakan
kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia telah bangkit, Dia telah jadi kemenangan kita, amin. Amin. Wow, silahkan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita bawa hati kita pagi hari ini. Kami mau menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kematian-Mu. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari lebih lagi sama-sama katakan tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari sambil angkat kedua belah tanganmu saudara. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow Lord, thank you Jesus. Mari lebih lagi katakan tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Kami tinggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Mari lebih lagi. Layaklah dipuji dan disembah
syarada karabaya sekeraba. Yunaba karabaya sekeraba karaba karaba. Sebab dia bangkit. Sebab dia bangkit. Kita dapat kebebasan saudara. Sebab itu mari kita sembah dia di tempat ini. Oh nabaya sekeraba babaya she. Mari terus sembah Tuhan. Hirabaya sekerada. Urabaya syarada karabaya sekerabo. Jesus, you are worthy. Oh, you are worthy. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Ini pengakuan kami Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Biar seluruh bumi ini mengatakan hanya Kau yang layak untuk disembah dengan segenap jiwa ragaku. Oh layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Mari sambil bangkit berdiri saudara. Mari lebih lagi deklarasikan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Mari sekali lagi
ya raba baba syada bakaya nama ya raba ya raba ya raba. Karena beginilah firman Tuhan, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak pernah surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Iraba syana bakaya kaya raba baba baba. Kami mengucap syukur Tuhan buat karya penebusan Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami dibebaskan, kami dilepaskan Tuhan. Dan kami lihat Tuhan setiap rantai-rantai itu diputuskan Tuhan. Setiap tembok-tembok Tuhan yang menjadi penghalang antara kami dengan Bapa hari ini diruntuhkan. Irabashana bakaya rabababababababa. Kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami menjadi baru. Kami menjadi baru Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya penebusan-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Dan biar kami Tuhan terus hidup Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Irabashana bakaya rabababababababa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami boleh beribadah Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini Tuhan. Hari yang Tuhan boleh lawat kami. Tuhan boleh lawat keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Abba. Thank you Lord. Thank you Jesus. Dan hari ini Tuhan kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan. Untuk Pastor Niko Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pastor Niko Tuhan. Beserta wakilnya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ada berkat-Mu Tuhan. Ada pengurapan-Mu yang boleh terus mengalir Tuhan atas hidupnya Pastor Niko Tuhan. Beserta wakilnya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kesatuan hati juga Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami juga berdoa Tuhan Yesus. Untuk Pastor Randy Cokro Tuhan. Pastor Lia Cokro. Dan untuk seluruh keluarganya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang terus menopang mereka Tuhan. Kau yang terus menguatkan langkah kaki mereka Tuhan. Gak jadi lelah Tuhan. Bahkan terus makin berapi-api sama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Buat tim pastoral yang ada Tuhan. Pastor Monty, Pastor Doni Tuhan, Pastor Timmy Tuhan, Pastor Billy Tuhan, Irabashanda bakaya raba. Kami percaya Tuhan ada kesatuan hati Tuhan boleh turun Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan lewat mereka Tuhan. Kami akan bersama-sama bergerak Tuhan menjadi wakil-wakilnya Tuhan untuk memenangkan jiwa Tuhan banyak-banyak untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Bapak. Berdoa juga Tuhan untuk Grow Center Manado, Grow Center Jakarta Tuhan Yesus, Grow Center Bekasi. Kami percaya Tuhan berkat yang sama Tuhan boleh turun Tuhan. Dan kami boleh jadi gereja Tuhan untuk hari-hari ini Tuhan menggenapi Tuhan rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami Tuhan mengangkat tangan kami Tuhan untuk gembala kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Irabashanda bakaya raba. Mari saudara-saudara angkat tanganmu untuk Pastor Julius, Pastor Esther. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan ada kekuatan. Ada kekuatan Tuhan. Ada kekuatan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ada hatinya Tuhan lebih lagi Tuhan boleh turun Tuhan atas Pastor Esther, Pastor Julius Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dan di siang hari ini Tuhan. Berkati juga Tuhan Pastor Julius Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan ada perkataan Tuhan yang Tuhan taruh Tuhan di hatinya. Untuk kami Tuhan, untuk boleh mengingatkan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan. Untuk kota kami Tuhan, Bekasi Tuhan. Bekasi Tuhan. Bekasi Tuhan. Irabashada bakaya rabaya raba. Shalom Tuhan, Bekasi Tuhan. Bekasi Timur Tuhan, Bekasi Utara. Bekasi Barat Tuhan, Bekasi Selatan kami percaya Tuhan boleh dilawat sama Tuhan, boleh dilawat sama Tuhan untuk setiap Tuhan sekolah demi sekolah, kampus demi kampus Tuhan, kantor demi kantor kami percaya Tuhan ada kegerakannya Tuhan. Setiap anak-anak muda di kota ini Tuhan boleh dibangkitkan Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami mengatakan kami juga Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Irabashanda bakaya rabababababababa. Ya rabababababababa. Indonesia Tuhan. Indonesia Tuhan. Kami minta Tuhan pemimpin yang bijaksana Tuhan untuk 2024 Tuhan di pemilu nanti Tuhan. Pemimpin yang nasionalis, pemimpin yang cinta sama Tuhan, pemimpin yang hidupnya takut akan Tuhan dan mau melayani bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan berkati setiap pemimpin yang ada Tuhan sampai hari ini Tuhan. Dari pemerintah pusat Tuhan sampai ke daerah. Kami percaya Tuhan semuanya boleh dilawat sama Tuhan. Ada hatinya Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan banyak Tuhan jiwa-jiwa yang mulai dibangkitkan sama Tuhan. Pahlawan-pahlawannya Tuhan boleh dibangkitkan atas negeri ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Abba. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Amin.
haleluya, haleluya. Shalom Growth Center Bekasi. Sebelum duduk saya mau mengucapkan selamat Paskah, Happy Passover, salam kanan kiri, katakan selamat Paskah, Tuhan berkati. Woo! Coba saya mau dengar sorak-sorainya umat yang lebih dari pemenang. Woo! Ya, silakan duduk Bapak Saudara. Ada beberapa pengumuman pada hari ini untuk ibadah sepekan, untuk minggu sepekan ke depan. Pertama, ibadah minggu depan tanggal 16 April 2023 kembali diadakan seperti biasa dengan 2 kali ibadah, yaitu pada pukul 10.30 dan 16.00 dengan Grow Children hanya ada di ibadah pagi di 10.30. Lalu kemudian rumah doa online tiap Selasa sampai dengan Jumat Bapak Saudara bisa dilakukan melalui Zoom, aplikasi Zoom. Silakan menghubungi GC Info di depan. Lalu kemudian form doa atau praying for yang kita doakan bersama juga didoakan oleh Grow Warrior atau pendoa kita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau isi form boleh scan QR atau isi form di GC Info. Jadi nanti bisa dilihat di depan ada form-form yang bisa ditulis di situ. Bapak Ibu Saudara bisa berikan di situ dan juga ada form kesaksian juga Bapak Ibu Saudara. Dan kami mendengar bahwa banyak kesaksian yang terjadi dan itu menguatkan setiap kita. Amin. Oleh darah anak domba dan kesaksian kita, iblis dikalahkan. Haleluya. Lalu kemudian ada Gen Meeting. Ya, membahas 500 Days of Relationship. Grogen mana suaranya Grogen? Yeah. 500 Days of Relationship. Apakah benar 500 hari akan dilakukan? 1 tahun lebih nih. Saya juga belum tahu apa isinya. Nah, buat Bapak Saudara, buat Grogen yang penasaran, pantengin di tempat ini, bisa ngobrolin semua tentang relationship di Sabtu 15 April jam 4 sore. Ingat, Sabtu 15 April jam 4 sore di tempat ini. Lalu kemudian Encounter Night on Site akan dilakukan di Kamis 13 April 2023 jam 7 malam dengan pembicara Dr. Hadasa and Reverend Lelihana Elia di onsite di GC Hall Jakarta. Lalu kemudian kemarin Bapak Saudara, mungkin kalau Bapak Saudara lihat ada beberapa orang yang menyambut Bapak Saudara dan itu adalah dari Bapak Saudara dari Cool Peninsula. Tepuk tangannya dulu dong, Cool Peninsula. Ya Bapak Saudara, ada 11 school ya di tempat ini ya. Ada 11 school Community of Love di Growth Center Bekasi. Bagi Bapak Saudara yang rindu memiliki komunitas bertumbuh dalam firman Tuhan, mari ikut Cool. Nah di sini hadir di depan Bapak Roni, boleh bangkit berdiri Bapak Roni? Ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau tergabung dalam Cool bisa hubungi Bapak Roni di 0821 1454 6463. Lalu kemudian yang terakhir ini yang seru nih Bapak Saudara. GBI Gandaria City akan mengadakan GC Encounter Journey. Perjalanan ke Tanah Perjanjian bersama Pastor Andy Cokro pada tanggal 11 sampai 20 September. Jadi Bapak Ibu Saudara yang bekerja mulai planning untuk cutinya. Manage coba waktunya, kalau memang berkesempatan untuk bisa hadir, datang ikut bersama. Dengan harga $2.650 dan kemudian bagi yang rindu ikut serta dapat menyerahkan fotokopi paspor, lalu kemudian DP sebesar $500. Untuk pendaftaran dan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi di nomor WA ini. Ada Ibu Ane ya. Ibu Ane di 0821 1071 0277. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara rindu ke Tanah Perjanjian, mari kita bersama-sama ikut dalam GC Encounter Journey. Tuhan Yesus memberkati, God bless you all. Oh, yang mau ke Israel boleh angkat tangannya saudara. Kok gak percaya diri sih? Growth Center Bekasi yang mau ke Israel angkat tangannya. Yo. Kita aja gak pernah mimpi ke Israel ya, tapi itu tanah undangan saudara. Saya mau bilang yang punya iman pasti diundang Tuhan saudara. Yang setuju katakan yes. Nah saya hari ini akan balik sesuatu saudara. Yuk sama-sama kita berdiri lebih dahulu saudara, kita berdiri lebih dahulu. Saya akan membalik sesuatu dan hari ini bolehkah lihat kiri kanannya dan berkata gini. Wow, engkau hari ini ganteng banget, cantik banget. Ke sekeliling saudara, yuk. Kita akan mulai family time kita dimulai dari sekarang saudara. 1 menit ke depan. Ganteng banget bro, cantik banget. Yuk. Ocep ganteng. Selamat datang. Naomi cantik hari ini. Yang suami istri dong, ayo. Ayo keluar dari bangku yuk. Semuanya ganteng, semuanya keluarga
ganteng saking cantiknya cepet ya. Yang sudah kasih tepuk tangan yuk. Tetap berdiri saudara, tetap berdiri, tetap berdiri. Tahu nggak saudara, kalau udah lihat ganteng dan cantik, kalau ada yang baru di pertama kali tempat ini pasti bingung. Ini apa sih? Ini apa sih? Saudara di sini nggak dikenal tuh nggak mungkin. Karena saudara tuh sangat-sangat harus dikenal. Dan buat saudara yang baru pertama kali ke gedung ini, mungkin baru pertama kali datang ke ibadah bersama-sama di tempat ini. Bolehkah dalam hitungan ketiga, dengan semua sambil berdiri saudara, mengangkat tangan saudara, kami mau nyambut saudara. 1, 2, 3, adakah saudara? Adakah? Adakah? Wow, selamat datang. Ngangkat tangannya pendek soal gini. Ada sister yang di tengah. Wow. Ya tangannya jangan terlalu cepet diturunin. Sekali lagi yuk kita sama-sama ucapkan yuk. Selamat datang. Selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow ya, punya gembala yang memang seru begini memang susah saudara. Rame saya. Dan sebentar kita akan memberi yang terbaik. Di depan saudara ada QR code. Dan kalau saudara mau memberi secara cash, saudara bisa naruh nanti pas pulang di kotak yang tersedia. I'm happy banget. Gereja ini ngajarin kita memberi itu bukan beban. Memberi itu sukacita. Memberi itu karena saudara sayang sama Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa saudara. Tuhan kami berdoa. Kami percaya pemberian yang kami beri hari ini buat Tuhan. Itulah pemberian terbaik kami Tuhan. Berkati perpuluhan, berkati persembahan kasih, berkati apapun yang Tuhan taruh di hati kami. Even itu persembahan yang luar biasa yang kami kasih hari ini. Semuanya menyenangkan hati Tuhan. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Saudara silakan memberi. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, dan layaklah segala bangsa sujud kepadamu, amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Saudara sudah memberi? Kalau sudah memberi, mari sama-sama kita bangkit berdiri sebentar lagi saudara. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Yang belum, it's okay saudara, ada waktu saudara. Sama-sama dengan lembut katakan yuk. Dan layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah.
sujud kepadamu. Amin. Sebab kau layak kudus, layak kasih tepuk tangannya buat Tuhan Yesus ya. Makasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk saudara. Hari ini saya akan share setelah hari Jumat kemarin. Kita sama-sama lihat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini saya kasih tema buat hari ini. King Jesus. Katakan sama-sama King Jesus. King Jesus. Wow, waktu kemarin kita lihat manusia yang namanya Yesus disalib. Hari ini kita semua tahu sebuah momentum dibangun dengan sebuah kata yang namanya Paskah. Dan waktu kita bilang momentum itu, monumen tersebut, saya mau bilang kita nggak berjalan dalam monumen tersebut. Karena saya mau kasih tahu kepada saudara, Yesus itu hidup, setuju? Yesus itu hidup. Monumen adalah sebuah tempat di mana memperingati sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau dan tidak hidup. Tapi saya mau kasih tahu Yesus hidup. Dan waktu Yesus hidup, dia kembali jadi raja. Dia kembali bukan jadi manusia, dia kembali jadi raja. Dan saya mulai dengan satu kalimat sederhana, grave to garden. Grave into garden. Grave into garden. Berapa banyak dari kita ketika kita masuk dalam sebuah hal yang namanya pemakaman. Kita akan jalan di sebuah garden, kita akan jalan di sebuah taman untuk mengakhiri pertandingan yang terbaik, yaitu menghantar orang-orang yang kita sayang. Dan kita bisa lihat ada beberapa tempat kuburan yang paling indah di Kerawang, di Bekasi. Dan semuanya harus seakan-akan indah dan bagus. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, kuburan tetap kuburan, setuju gak saudara? Kuburan tetap kuburan. So apa artinya grave itu garden? Saya mau kasih tahu, kalau saudara suruh saya gini, Pastor berani gak Pastor malam-malam jalan di kuburan? Saya akan bilang gini, ngapain? Siapa di sini yang berani jalan-jalan di kuburan malam-malam? Ngapain? Pastor kita uji nyali yuk di kuburan, ngapain? Kenapa? Karena biasanya orang menggambarkan bahwa garden dan grave adalah sesuatu tempat yang horor. Sesuatu tempat yang tidak menyenangkan. Dihindari kalau perlu kalau datang malam. Tapi hari di mana Yesus bangkit itu tidak terjadi di malam. Setuju katakan amin. Itu terjadi di pagi hari. Ketika grave yang harusnya murid-muridnya datang untuk berkata gini. Wow, oke, Yesus sudah mati. Gak mungkin lah semua yang dikhotbahkan itu oke, mungkin hidup, mungkin mati. Tapi saya yakin pasti mati. Semua murid-muridnya terpecah saudara, kenapa? Karena ada yang sudah mulai kabur, meninggalkan. Ada yang mulai bertahan, ada yang mulai tanda tanya. Tapi waktu mereka jalan ke kuburan itu. Mereka lihat sesuatu yang mempesona mereka. Mereka lihat sesuatu yang oke, ini gak mungkin terjadi. Wow, kenapa? Karena kita akan baca sama-sama ayat ini saudara. Matius 28:9 berkata gini. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Wow. Kenapa kalimatnya wow? Grave, kuburan. Gak mungkin ada sesuatu yang hidup dalam kuburan. Gak mungkin ada yang hidup dalam kuburan. Apalagi kuburannya bukan karena orang ini sakit. Apalagi kuburannya bukan karena orang ini kecelakaan. Ini kuburan di mana Alkitab bercerita dengan jelas bahwa ditombak, perutnya ditombak, tangannya dipaku, semua tubuhnya hancur. Well, gak mungkin akan ada yang bangkit. Kalau misalnya dia sakit, mungkin dia koma dan dia pulih. Atau mungkin kecelakaan, mungkin dia koma dan dia pulih. Tapi ini pintu kuburnya terbuka. Oke, dan ada malaikat Tuhan yang hari itu tiba-tiba menyatakan, dia berkata, Yesus yang kamu cari gak ada di sini. Tapi ada Yesus di situ dan berkata gini, aku di sini. Dan semua orang mulai berpikir, mungkin ini hantu kali ya. Mungkin ini siapa ya? Ini siapa ya?
murid-muridnya yang gak banyak saudara. Kenapa? Karena semua terpatri di otaknya cuma satu kalimat. Dia udah mati, pahlawanku mati. Semua orang yang namanya Tuhan ketika dia mati pasti mati, gak akan ada yang hidup. Tapi hari itu terjadi sesuatu yang berbeda. Markus berkata seperti ini, Markus 16 ayat 9 berkata gini, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Pertanyaannya, kenapa dia gak ketemu sama Yohanes? Kenapa dia gak ketemu sama Petrus? Kenapa harus ketemu sama Maria Magdalena? Wow, sebuah pertanyaan yang luar biasa banget. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, Yesus yang murid-muridnya pikir sudah mati, murid-muridnya berpikir, bahkan mulai berpikir sesuatu yang negatif, bahkan mulai melaut lagi dan segala macamnya berkecamuk di hati mereka. Tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Pertanyaannya adalah, siapa Maria Magdalena? Dicatat dengan jelas di sini. Yesus pernah mengapain saudara? 7 roh jahat keluar dari dia. Maria Magdalena adalah orang yang, mohon maaf saya mau bilang saudara, orang yang kaya. Dia meminyaki tubuh Yesus. So, kenapa Tuhan gak kasih lihat ke murid-muridnya dulu? Kenapa dia harus kasih lihat Maria Magdalena? Kenapa Yesus lakukan sesuatu yang menampakkan diri? Why, saudara? Kenapa Yesus harus menampakkan diri? Karena sebenarnya dia sudah jadi raja. Sudah berubah dari grave to garden. Dari sesuatu yang mati tiba-tiba harus jadi garden. Jadi sesuatu yang dilihat, jadi sesuatu yang dinikmati, jadi sesuatu yang terlihat. Itu menakutkan. So why dia harus menampakkan diri kepada Maria? Saya mau kasih sebuah gambaran yang detail karena tiga kitab di perjanjian baru penulis hal ini. Yohanes 20 ayat 16-17. Kata Yesus kepadanya, Maria, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Oh wow, lebih membingungkan lagi. Kenapa? Karena waktu di Matius dibilang, Maria ngedekap tubuh Yesus. Maria memeluk Yesus. Tapi di Lukas dibilangin, please jangan pegang aku. Di Markus dikatakan apa lagi saudara? Hal yang sama. Pertanyaannya ada apa dengan Yesus? Ada apa dengan Yesus? Saya mau kasih tahu kepada saudara, 3 kitab di perjanjian baru. Itu berbicara tentang satu hal sederhana saudara. Yesus mati dan dia tidak hidup sebagai manusia lagi. Maria lihat Yesus masih sebagai gurunya yang manusia. Yang ngerti katakan amin. Gurunya yang masih manusia. Tapi hari itu Lukas melihat dengan jelas bahwa Yesus bilang apa saudara? Jangan pegang saya belum balik kepada Bapa. Oh kalimatnya kok kalimat balik kepada Bapa. Hari itu sebagai raja Yesus turun, katakan sama-sama turun. Dia turun. Apa yang dia turun saudara? Dia turun ke dunia orang mati. Adakah orang-orang yang pernah melakukan hal seperti itu saudara? Ada, banyak. Orang mati pasti turun ke dunia orang mati. Apa yang dia lakukan di dunia orang mati? Matius berkata, waktu Yesus disalib, orang-orang kudus keluar dari kuburan dan berjalan di kota-kota kudus saudara. Dan apa yang terjadi? Mereka mengalami rapture yang pertama. Mereka mengalami sesuatu yang namanya keselamatan. Saudara bayangin dari kitab Kejadian sampai Matius, apakah ribuan orang, apakah jutaan orang gak perlu diselamatkan saudara? Perlu. Tapi gak punya caranya, kenapa? Karena nabi-nabi mengajarkan dengan cara yang terbatas. Guru-guru mengajarkan yang terbatas. Tapi Yesus datang di tempat yang paling gelap, yang orang gak bisa datangin. Dia datang, dia ambil setiap orang kudusnya. Ayo keluar, kunci neraka, goyang saudara, hancur, patah. Kenapa hal itu terjadi? Dan dia belum balik ke Allah Bapa. Kenapa dia belum balik ke Allah Bapa? Dia bisa aja setelah itu, dia langsung balik ke Allah Bapa. Dia gak lakukan kenapa? Grave into garden. Kenapa? Garden itu bicara tentang pohon yang berbuah-buah, taman yang indah. Saudara kalau hari itu Tuhan langsung naik ke surga, saya percaya tidak akan ada Pentakostal Day.
Tidak akan ada yang terjadi namanya murid-murid berkumpul 500 orang. Kenapa saudara? Karena mereka lagi tergoncang jiwanya. Mereka lagi ketakutan. Benar gak sih Yesus hidup? Benar gak Yesus hidup? Hidup manusia dikendalikan oleh panca indera. Yang setuju katakan amin. Mata harus lihat. So Yesus ngerti ini. Dia nampakin diri kepada Maria. Wow. Dia tampakin diri kepada Maria. Dia tahu Maria gak bakal kabur. Dia tahu Maria gak akan bilang ini setan. Dia tahu. Dia tahu saudara. Maria punya efek yang luar biasa besar. Karena Maria yang orang yang meminyaki tubuh Yesus. Kasih yang terbaik. Dan yang apa yang terjadi saudara. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Hari itu Yesus mulai nampakkan diri. Bukan cuma kepada Maria. Tapi kepada murid-murid yang lain. Iman mereka yang tadinya goyang. Dibikin sama Tuhan. Gak goyang. Iman mereka yang tadinya berkata gini. Oh, semua penjaga, semua orang dibilang sama Pilatus apa? Kami bayar mereka supaya nggak tahu bahwa Yesus itu tubuhnya diapain saudara? Dicuri. Imannya goyang. Tapi Yesus kasih sebuah bukti. Grave into garden. Yesus harus memastikan bahwa murid-muridnya akan berbuah lebat. Yesus memastikan murid-muridnya percaya bahwa semua mukjizat yang terjadi itu bukan cuma nyata tapi benar-benar real. Perjalanan iman yang melelahkan. Tapi murid-muridnya harus dilihatin sama Tuhan. I am the God now. I am the God. I am not human again. I am the God. Akulah Tuhan. Dan murid-muridnya berkata, oke. Wow, oke. Ada yang mungkin takut. Tapi mereka mulai ketemu. Mereka mulai lihat. Dan waktu mereka mau lihat saya percaya. Ada tindakan fisik yang terjadi. Tapi Tuhan bilang gini. Please, jangan peluk saya saat ini. Kenapa? Karena tubuhnya bukan lagi tubuh manusia. Tubuhnya tubuh kemuliaan, saudara. Tubuhnya apa, saudara? Tubuh kemuliaan. King Jesus. Hari ini kita lagi lakukan sesuatu yang dahsyat yang gak bisa dilakukan oleh apapun juga. Yesus jadi raja, saudara. Balik jadi Tuhan dan raja. Balik jadi Tuhan dan raja. Balik jadi Tuhan dan raja. So, ketika kita bicara tentang balik jadi Tuhan dan Raja, yes tuh. So, Pastor, so hari ini apa yang sedang terjadi sebenarnya? Kita akan sama-sama bicara. Yuk sama-sama katakan living hope. Living hope. Katakan sama-sama living hope. Wow, apa itu living hope? Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata daripada kebesarannya. Wow, kami gak bisa lihat saudara. Saya sebagai hamba Tuhan kaget saudara. Kemarin Jumat Agung dengan mata kepala sendiri. Ibadah raya yang kedua dilawat Tuhan dengan luar biasa. Ada beberapa yang benar-benar literally. Tidak dengan campur tangan manusia saudara. Itu pindah dari gelap ke terang. Itu pindah dari gelap ke terang. Gelapnya gelap banget saudara. Dan waktu saya berdoa buat mereka, saya cuma bilang, God, you are real. You are real. Tuhan tuh nyata banget. Mereka nangis tilawat Tuhan. Karena gak perlu hamba Tuhan saudara. Karena mereka sedang ketemu sama Tuhan sendiri. Waktu Yesus bangkit saudara, kuburnya kosong. Orang mulai cerita, yang disalib bukan Yesus. Yang dikubur bukan Yesus. Orang mulai cerita, dongeng-dongeng. Itu mah disembunyiin. Ini mah bla bla bla. Tapi ayat ini menggambarkan satu kalimat saudara. Percayakah saudara bahwa Yesus hidup? Percayakah saudara yang di ruangan ini Yesus hidup? Kalau Yesus kita mati, saya percaya kita gak akan kumpul di sini. Tapi ketika Yesus hidup, the living hope itu keluar saudara. Kok the living hope, Pastor? Yes, karena kalau dia mati, apa yang kita mau harapkan, saudara? Tapi Yesus hidup, dan ketika dia hidup, dia bukan dongeng. Dia jadi Allah, dia jadi pencipta kita yang meng-create bahwa apa yang saudara kerjakan harus jadi pemenang. Katakan amin. So, Pastor, oke, harus jadi pemenang. Buat apa saya jadi pemenang, Pastor? Karena demikianlah firman Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Mari sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang
Menanti-nantikan Tuhan, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Oh ayatnya belum ada. Boleh dikeluarkan Yesaya 40 ayat 31. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, mereka berjalan, gak jadi lelah. Oh, Pastor, apa maksud ayat ini? Saudara, waktu dunia lihat Yesus mati, gak ada yang bakal percaya bahwa Yesus akan hidup. Waktu Yesus mulai menampakkan diri kepada Maria, sebuah kisah sejarah dimulai, saudara. Dari dongeng jadi kenyataan. Dari sebuah isu jadi sesuatu yang real. Saudara tahu gak? Semua murid-muridnya yang tadinya mengundurkan diri dari Tuhan. Ada yang melaut lagi, ada yang cari ikan lagi. Thomas berkata sama semua murid-muridnya, kalau saya nggak pegang tangannya, saya nggak bakal percaya. Kalau saya nggak sentuh perutnya, saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Semuanya jadi orang-orang yang mediocre, lelah, nggak punya kekuatan lagi untuk cerita karena kayak seperti orang berbohong. Kemana-mana nyembuhin orang, kemana-mana ngusir setan. Hari itu tiba-tiba Tuhan yang mereka percaya itu hilang. Terus apa yang terjadi, saudara? Saya percaya bukan mundur pelan-pelan, tapi benar-benar nggak tahu lagi apa yang mau dikerjakan, blur. Nggak tahu lagi apa yang dipercaya, blur. Waktu Tuhan Yesus nampakin diri sama mereka, saudara. Banyak, kalau kita baca Alkitab cuma sembarangan, saudara. Kita cuma bilang gini, oh iya nampakin diri. Tapi saudara bayangkan, kalau hari ini Yesus ada di tempat ini dan bilang kepada saudara, ini tanganku, pegang. Saudara, kalau saya, Yesus ada di depan saya berkata seperti itu, jujur, bukan bulu kuduk saya yang berdiri, saudara. Mungkin saya akan kabur, saudara. Kenapa? Karena sesuatu yang gak ada di dunia yang real, saudara. Mungkin di film ada. Bilang seperti ini, Tuhan gak mungkin mampu berdiri saya. Saya akan mungkin seperti ini, saudara. Tuhan saya gak layak, Tuhan. Saya gak mau lihat. Why? Ada satu atmosfernya Tuhan pasti ada di tempat itu, saudara. Saudara, waktu hal itu terjadi, yang muridnya tadinya mulai mundur pelan-pelan, yang muridnya tadi mulai berkata, udah saya nggak mau dengar lagi tentang Yesus, udah mati kok. Waktu dia mulai berkata, ada Maria berkata, ayo kumpul, Yesus hidup. Ada murid-muridnya yang bahkan nggak percaya, saudara. Ayo kumpul, hidup. Tapi ketika saya baca tentang ini, tentang champion, tahukah saudara bahwa Tuhan bikin semua murid-muridnya bukan orang-orang yang mediocre. Dia bikin murid-muridnya untuk apa, saudara? Melihat dan percaya. Waktu mereka melihat dan percaya, saudara bisa lihat bahwa apa yang dikerjakan murid-muridnya jauh lebih hebat dari apa yang Yesus kerjakan setelah ketemu Yesus, saudara. Mereka mulai berkata gini, saya rela mati buat Tuhan. Saya rela mati buat Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan, saya mau lebih dari itu. Saudara bisa lihat kematian mereka jauh lebih parah dibanding Yesus, saudara. Pertanyaannya, kok bisa? Kok bisa? Tadinya mereka pengecut. Tadinya mereka orang yang berkata gini, sekena hatiku aja kalau melayani Tuhan. Sekena hatiku, kalau lagi enak aku enak, kalau lagi gak enak ya mau diapain. No, ketika mereka ketemu Tuhan, ada satu energi, ada satu pertobatan yang mereka lakukan. Mereka ngerti bahwa kali ini mereka bukan melayani Tuhan yang jadi manusia, tapi manusia yang sudah dirubahkan jadi Tuhan, saudara. Bertransformasi dari orang yang mati turun ke depan, ke lembah yang paling dalam kematian. Dan apa, saudara? Dia hidup dan jadi Tuhan. Dan ujung-ujungnya mereka semua on fire sama Tuhan. Mereka on fire, mereka udah lagi gak berpikir, oke aku capek. Makanya ayat ini ada, mereka berjalan gak jadi lelah. Mereka melangkah gak jadi terseok-seok. Why? Karena mereka tahu Tuhan tolong atau Tuhan gak tolong, aku tetap percaya sama Tuhan. Tuhan jalan di depanku atau Tuhan gak jalan di depanku, aku tetap melangkah sama Tuhan. Gak mundur, saudara. Gak ada pikirannya cuma berkata gini, oh it's about me, gak ada lagi. Mereka berkata gini, oke, semua ini titipan Tuhan. Mau kasih gaji berapa puluh juta pun, mobil berapa, rumah berapa. Waktu aku mati, gak ada yang dibawa satu pun. Gak ada yang dibawa satu pun. Sekarang aku mau melangkah buat Tuhan.
Aku mau melangkah buat Tuhan. Aku mau melangkah buat Tuhan. Aku mau melangkah buat Tuhan. Kalimatnya menggebu, saudara. Why Jesus melihatkan itu, saudara? Karena dia jadi raja. Dia jadi raja. King Jesus. Dia jadi raja, saudara. Dia kembali jadi raja. Dan ketika dia jadi raja, saya mau berkata di ayat terakhir saya, saudara. All hail King Jesus. Dunia kenal sebuah bisa dibilang jenderal, bisa dibilang pemimpin. Namanya Hitler. Setuju, saudara? Kenal itu, saudara, Hitler? Dia punya sebuah slogan. Hail Hitler, hail Hitler. Semua orang dengan bangganya karena ras Arya dikatakan adalah ras yang paling unggul di muka bumi. Dengan bangganya mereka pakai baju yang terbagus. Dan setiap kali ada komando mereka, hail! Langsung, saudara, Kristen. Nggak gitu. Kita pakai baju yang terbagus, raja kita lewat. Kita mainin, saudara, seakan-akan mainin. Sedangkan dunia ngajarin, hail! Hari ini, hari di mana Tuhan jadi raja kembali. Waktu Tuhan jadi raja kembali, saya percaya kalimat kita sama. King Jesus, King Jesus, King Jesus. Why? Kenapa harus seperti itu? Karena Tuhan bikin kita yang tadinya jadi orang yang kalah karena dosa. Dia tebus kita. Dan dia rubah kita dari orang yang kalah jadi pemenang. Dan ketika dia rubah jadi pemenang, pemenang itu bukan tujuannya buat diri kita sendiri. Tapi tujuannya buat siapa? Buat orang-orang lain. Dimenangkan buat Yesus. Bukan buat gereja, bukan buat organisasi, tapi buat apa? Buat Yesus. Pindahin mereka dari gelap ke terang. Waktu mereka di terang, wih banyak cobaan. Jangan izinkan mereka balik lagi ke gelap. Karena King Jesus punya satu ayat buat semua daripada kita. Mari sama-sama baca ayatnya, saudara. Wahyu 20 ayat 4. Wow. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk apa, saudara? Menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal. Kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Yang juga tidak menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Wow. King Jesus gak lupakan murid-muridnya. King Jesus gak lupakan saudara. King Jesus mau saudara duduk sama-sama dia, memerintah sama-sama. Kita punya king yang gak cuma dominion, yang gak cuma berkata ikut aku ya, dan kamu akan jadi budakmu. No, memerintah sama-sama. Tapi saya bersyukur banget di gereja ini selama hampir 2 bulan ini. Banyak orang-orang maju, terima Yesus kembali. Mau berkata, Tuhan pulih aku. Di mimbar ini banyak saudara nangis. Banyak yang berkata, Tuhan sakit. Saudara, kalau kemarin urusannya Tuhan sama saudara. Hari ini saya mau bilang, di masa Yesus bangkit, Tuhan minta saudara ke Tuhannya bagaimana. Tuhan minta saudara ke Tuhannya bagaimana. Kalau saudara sama ini berkata, giliran Tuhan tebus aku mau oke lah, ngerti lah. Tuhan ngerti aku punya masalah. Saudara, berapa banyak saudara, saya punya papa mama udah umur 70 lebih saudara. Punya luar biasa. Tapi sampai setiap kali saya ke rumah, yang mereka ceritakan cuma siapa saudara. Yang mereka ceritakan tentang bagaimana mereka giving ke orang-orang. Bagaimana mereka melayani orang-orang saudara. Kadang-kadang saya malu. Kenapa? Karena saya tidak segenerous mereka saudara. Dan hasil yang nyata yang bisa terlihat. Ada orang-orang yang berkata gini, Pak, aku diberkati. Pak, aku ngalami Tuhan. Umur 70 tahun. Tapi berapa banyak saudara berkata gini, saya udah tua, mau ngapain lagi? Mau pelayanan apa lagi? Apa yang saya mau kasih buat Tuhan, udah gak ada lagi. Boro-boro yang udah tua saudara. Bahkan yang muda pun berkata gini, apa yang saya mau kasih ke Tuhan ya? Saya bingung nih. Saya gak punya waktu buat Tuhan lagi sekarang. Bukan karena trauma, pastor emang lagi gak punya waktu aja. Ada yang bahkan lebih parah. Dia berkata gini, oke, ini terbiasa gereja ngomong seperti ini. Ya sudah, saya mau beri aja apa yang gereja minta saya akan kasih. Gak ada yang salah dengan 3 ini, gak ada yang salah saudara.
Banyak gereja berkata, kalau engkau yang A, yang B berarti salah, yang C salah. Saya mau bilang enggak ada yang salah saudara. Pertanyaannya adalah, apa yang kau mau beri buat Tuhan, itu enggak boleh lahir dari gereja kepada saudara. Harus dari saudara kepada Tuhan. Waktu Maria, dia ngerti, Tuhan ketemu sama dia pertama kali. Even di Lukas dia bilang, jangan pegang aku. Enggak tahan dia untuk pegang saudara. Dia enggak tahan. Dia coba bilang, guru, guru. Ada satu kecintaan dia. Saudara kalau baca, Maria itu bukan orang miskin, sangat kaya. Tapi dia tinggalin, dia bilang gini, guru, guru, aku sayang sama guru, guru, guru. Ada rasa cinta. Saudara, saya punya rekan-rekan di sini semua. Lihat muka-muka mereka, saudara boleh? Ini bukan pengangguran, saudara. Nggak ada yang nganggur. Dari David, yang mau punya baby sebentar lagi, saudara. Dikit lagi punya baby, namanya siapa Fit? Daud. Oke. Namanya Daud saudara. Daud kalau cowok, kalau cewek? Oh nggak mungkin. Maria ya Maria. Naomi yang kerja di rumah sakit, yang kalau melayani itu rasanya harus nyusun jadwal yang luar biasa sampai kepalanya bilang gini, kamu tuh setiap Sabtu Minggu izin mulu katanya. Ada Wandi saudara. Ini lagi struggle dengan minggu ini ya kesehatannya lagi struggle banget. Hari Jumat kemarin dia pusing banget, dia tetap main gitar. Ada Benny saudara. Kalau Benny saya nggak punya cerita saudara. Karena dia punya banyak cerita saudara. Banyak banget cerita. Tapi Benny saya paling sayang sama keluarga saudara. Paling sayang sama keluarga. Ada Ocep yang dibawa saudara. Memang dia yang paling lucu di antara gossiper saudara. Paling lucu, paling ganteng saudara. Belum punya pacar. Tapi nggak ada yang pengangguran saudara. Mereka pernah bilang gini sama saya. Kadang-kadang saya yang sedih. Mereka benar-benar jalan sama Tuhan dengan rasa letihnya mereka. Suatu ketika saya sering tanya, capek nggak? Capek kok. Tapi kayak kemarin mereka latihan. Saya nangis di ujung saudara. Capek saya karena Jumatnya tuh padat banget. Saya tanya mereka capek nggak? Terus tiba-tiba RG yang dari Bintaro, WL kita tuh dari Bintaro saudara. Dia bilang, enggak kok. Tadi waktu latihan Tuhan ngecas kami. Tapi bukan masalah itu yang saya mau cerita. Mereka nggak melupakan satu kalimat, saudara. Bayar harga itu penting buat hidup mereka. Enggak. Mereka orang bilang kayak gitu, mereka makin diomongin mereka bilang gini, makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Bukan karena pelayanannya, saudara. Tapi bukan karena jadwalnya, bukan karena nggak enak sama sayanya. Tapi mereka lihat begitu apa yang Tuhan kasih sama mereka bisa memberkati banyak orang untuk terima Yesus lagi. Di area sakit banyak orang bilang gini, Pastor, saya ada di vonis dokter, bla 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 bla, nggak punya jawaban. Waktu mereka main musik, saudara, kita juga nggak punya resepnya. Tiba-tiba ada satu disembuhkan, dua disembuhkan, yang lagi bangkrut tiba-tiba mulai ada kesaksian, dipulihkan. Saudara, kita nggak punya resepnya. Tapi ketika mereka berkata, Pastor, ketika saya melangkah sama Tuhan, saya tahu Tuhan saya Tuhan yang hidup. Tuhan saya Tuhan yang hidup. Mereka kasih hidup mereka yang katanya padat dan lelah itu untuk berjalan sama Tuhan. Di tempat ini saudara, saya tahu banyak saudara juga pengen banget giving something to Jesus, giving something to Jesus. Tapi saudara dengar, iblis banyak bisikin, tentu trauma dan segala macam. Udah saudara, itu masa lalu. Katakan masa lalu. Katakan masa lalu. Usiamu berapapun usiamu, dengar, Tuhan mau ketemu saudara seperti Tuhan ketemu Maria. Tuhan mau ketemu sama saudara seperti Tuhan ketemu Maria. Mungkin responnya beda-beda. Tuhan, ada yang bisa, ada yang bisa, ada yang gak apa-apa. Karena semua respon tetap intinya satu. Tuhan pengen ketemu sama saudara. Dan waktu Tuhan ketemu sama saudara, tahu gak? Yang ngerubah hidup saudara bukan gereja, bukan khotbah, tapi Tuhan. Kecintaan saudara sama Tuhan bikin apa saudara? Petrus disalib kebalik saudara. Dan semua hamba, ada yang digoreng, ada segala macam. Tapi really, listening this. Semua makhluk di bumi hari ini mendengar namanya Yesus Kristus. Karena 12 murid yang ketemu dan menyatakan Yesus tuh hidup saudara. So hari ini saya cuma mau challenge saudara. Saya mau challenge saudara. Saudara, kita punya gedung yang akan kita tempatin. Setuju? Boleh ditampilkan gedungnya?
Lihat saudara, gedung ini cuma batu saudara. Gedung ini cuma coran. Tahu nggak? Kenapa saya kasih lihat gedung ini? 2 kali ibadah nanti akan ada 800 orang ketemu Tuhan. Berapa orang saudara? Kalau 3 kali bisa 1.200. Terus pertanyaan saya, saudara mau jadi apa di sini? Saudara mau jadi apa di sini? Saudara mau jadi apa di sini? Yang nentuin bukan gereja, saudara. Yang nentuin bukan gereja, saudara. Rumah saudara, tempat ini. Kalau saudara berkata, Pastor, saya mau doing something, tapi saya nggak jago. Saya pengen banget Pastor belajar keyboard kayak David. Kalau David tumpang tangan sama saya percaya Pastor pasti bisa tiba-tiba main keyboard. Urapannya David tuh kuat banget Pastor. Atau Naomi Pastor, saya pengen banget. Tapi yang belajar sama David please yang cowok ya. Kalau yang cewek belajar sama David percayalah Devi akan ada di sampingnya. Saudara, gereja ini cuma satu. Kami yang mau bantu saudara untuk bisa giving something to Jesus di area yang saudara pengen. Kalau saudara berkata, Pastor aku mau belajar gitar. Boleh enggak? Boleh. Tapi bukan dengan kalimat-kalimat boleh doang saudara. Tapi sebuah langkah. Seperti ketika Yesus ketemu sama murid-muridnya. Ada langkah juga di mana Thomas ketemu sama Yesus. Murid-muridnya ketemu sama Yesus dan ngomong saudara. Kalau saudara cuma berkata aku pengen. Tapi nggak ngomong sama saya, nggak ngomong sama yang lain. Gimana kami bisa tahu? Malaikat juga bingung saudara. Nggak ada yang tahu selain saudara. Saudara, kalau saudara lihat di layar di kotak hitam itu ada namanya, kalau nggak salah siapa sekarang ada Efra sama Geral. Mereka mengoperasikan LED. Ini bukan barang murah saudara. Mereka dari nol belajarnya. Kalau saudara berkata, Pastor saya boleh nggak belajar? Ini rumah saudara. Saudara yang membuat rumah ini jadi, bukan saya. So, kalau hari ini Yesus hidup. Yesus hidup buat saudara, menangin banyak orang, masuk ke tanah perjanjian yaitu Yerusalem baru saudara. Setuju katakan amin? Setuju katakan amin? Tapi dimulai dengan saudara melangkah ke rumah Tuhan dan jadi alat-alatnya Tuhan. Pastor tapi saya gak punya waktu untuk melayani Tuhan. It's okay. Saudara bisa kasih bangku. Pastor saya boleh gak? Kasih bangku aja. Boleh. Pastor boleh gak? Jangan kalimat itu saudara. Ini rumahmu saudara. So apa hubungannya dengan rumah saudara? Karena Yesus datang waktu dia dimulai menampakkan diri. Dia gak nampakin diri kepada orang Israel dengan berkata gini. Hai Israel! Dia awan-awan enggak saudara. Dia datang ke murid-muridnya. Dia datang ke keluarganya. Dia datang ke rumahnya saudara. Dia menunjukkan bahwa dia sayang rumahnya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. Oh, I was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Oh, I can see. Oh, I can see it now. Oh, I can
can see it now. And I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken. Biar kori saja, biar kori saja. Mari buka kedua belah tanganmu yuk. Mari buka kedua belah tanganmu yuk. Buka kedua belah tanganmu. Yesus hidup. Yang masuk hatimu lagi, buka hatimu, buka hatimu. Laying yourself down. Buka hatimu, buka hatimu. Raising up the broken. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Oh, I can see you now. Tuhan Yesus. Oh, I can see the love. Tuhan Yesus datang tempat ini, saudara. Your eyes. Yesus. Laying yourself down. Wow, wow. Raising up the broken to life. Biar keyboard saja. Taruh kedua belah tanganmu di hatimu, saudara. Na 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 na. Nama nama siapa nama? Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup. Wow, wow, Yesus hidup. Wow, wow, wow. Tuhan lagi nampakkan diri buat saudara. Engkau berjalan dan tidak menjadi lelah. Engkau melangkah dan tidak hilang kendali. Tuhan dalam, Tuhan datang, Tuhan datang. Jangan ditahan, jangan ditahan, jangan ditahan. Yesus lagi datang, saudara. Yesus lagi datang menemui saudara. I can see it now. I can see it. Terus. Terus. Tuhan lagi nemui saudara. And I can see it now. I can see it now. I can see the love in your eyes. Laying yourself down. Raising up the broken. Ayo keluarkan dari hatimu. I can see it now. I can see it now. Ya, engkau boleh lihat Tuhan. Ya. Jangan ditahan terus itu. Laying yourself down. He's got the working now, yes. Raising up the broken to life. I can see
tangan yuk. Amazing grace, how sweet the sound. Oh, like me, I was lost. I was lost, but now I found this biar keyboard aja. Wow, saya tahu waktu saya udah habis banget. Tapi tahukah saudara, hari ini giliran saudara yang melangkah dengan iman kepada Tuhan. Yang sakit, bukan tentang maju altar kok. Yo yang sakit angkat tangan berkata, Tuhan, aku percaya sembuh. Aku percaya sembuh. Melangkah ke Tuhan saudara. Atau yang lagi punya masalah keuangan, ayo angkat tanganmu dan berkata, Tuhan, aku pasti pulih. Aku pasti pulih. Aku pasti pulih. Yang punya masalah keluarga, ayo angkat tanganmu dan berkata, Tuhan, pasti pulih. Pasti pulih. Wow, wow. Yang punya masalah dengan dosa, angkat kedua belah tanganmu dan berkata, I can do it God with you. I can do it God. Woohoo. Wow, 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 wow. Wow, Jesus come, Jesus come, Jesus come, Jesus come. Jesus, jangan ditahan, jangan ditahan. Gak ada rasa malu. Amazing grace, how sweet the sound. Oh, it's like me. I was lost, but now aku menemukanmu, kata Tuhan. Amazing grace. Amazing grace. Aku menemukanmu, kata Tuhan. Ini aku hidup, aku hidup, aku hidup. Sekali lagi, amazing, amazing. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Wow. Tuhan kasih melodi yang baru buat David. Wow. Wow. Namamu dicatat Tuhan, David, kata Tuhan. Namamu dicatat Tuhan, Den. Namamu dicatat Tuhan, Naomi. Namamu dicatat Tuhan, semua yang di sini. Wandi sembuh dalam nama Yesus. Wow, wow, wow. Hadirat Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saya tahu saudara, tutup matamu saudara, tutup mata. Tutup mata saudara. Tuhan, tutup mata saudara. Saya nggak challenge saudara, saya nggak challenge. Tapi mulai hari ini, siapakah engkau yang mau kembali melayani Tuhan di rumah Tuhan? Even dari nggak bisa saudara, even jadi nggak bisa. Engkau yang mau melayani kembali di rumah Tuhan, angkat kedua belah tanganmu saudara. Mau muda, mau tua, mau umur. Kalau engkau berkata Tuhan, aku mau melayani kembali di rumah Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Wow, wow, wow. Wow, 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 God. Wow, God. Wow, God. Wow. Tuhan, aku percaya rumahmu akan penuh kemuliaan Tuhan. Di akhir zaman ini Engkau sedang membangkitkan satu generasi yang baru. Tuhan, kalau berhari-hari kami berdoa untuk Bekasi, kami gak pernah lupa selalu melihat stadium. Tapi di 2024 Tuhan, kami akan lihat satu pertobatan luar biasa besar di Bekasi Tuhan. Dari anak muda, dari anak sekolah, sampai orang-orang tua Tuhan. Stadium Bekasi Tuhan, Stadium Bekasi bukan cuma stadium Tuhan, tapi semua pabrik, semua kantor, semua sekolah. Itu akan terjadi Tuhan. Tuhan pakai semua Tuhan.
yang mengangkat kedua belah tangannya. Tuhan, aku berdoa di masa-masa ini mereka akan mulai belajar musik, mereka akan mulai belajar melayani media, mereka akan mulai belajar melayani apapun yang ada di rumahmu. Ini rumahmu Tuhan, ini rumahmu, ini rumahmu Tuhan, ini rumahmu Tuhan, ini rumahmu. Mari sama-sama kita juga berdoa buat semua orang yang lagi membutuhkan topangan doa. Yuk. Ya Tuhan, kami berdoa supaya biaya kuliah anak-anak tercukupi, bisa closing dan achieve target di bulan ini. Tuhan, berikan hikmat dan kesabaran di dalam hidup, mendapatkan pekerjaan lain yang lebih baik. Tuhan, kami berdoa supaya suami mau beribadah ke gereja lagi, supaya anak kami mau berubah, supaya suami bisa kembali bekerja ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa supaya kuliah sekolah anak-anak lancar, hutang cepat selesai. Di dalam nama Yesus setiap anggota KUL bisa bertumbuh, hidupnya berdampak. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan diberikan kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas yang baru dengan baik. Tante sembuh dari sakit kanker, tensi mama kembali normal. Di dalam nama Yesus diberikan kekuatan dari Tuhan untuk bisa menghadapi tantangan dari pekerjaan yang berat. Disertai perjalanan liburan bareng papa mama bulan ini. Pulihkan keuangan dan bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik ya Tuhan. Di dalam nama Yesus dilancarkan rencana membeli rumah. Anak dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu, dengan nilai yang terbaik. Ya Tuhan, supaya anak mampu menyelesaikan studinya dengan nilai yang baik. Kami berdoa supaya mama bebas dari hypertiroid sehingga tidak perlu melanjutkan terapi kedua. Keponakan berdamai dan kembali mengasihi kedua orang tuanya. Kami berdoa Tuhan supaya sepupu yang ditahanan bertobat sungguh-sungguh dan hidupnya diperbarui oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa ya anak-anak bertobat, jatuh cinta kepada Tuhan Yesus dan kehidupannya diperbaharui. Dan ini yang dijawab Tuhan saudara. Yes. Dapat promosi jabatan, bisnis papa, dana yang sudah cair, bisnis berjalan dengan lancar. Sembuh dari gejala tipes, anak dipromosikan menjadi kartap, amin. Wow, diberi hikmat dan kesepakatan ke keluarga sehingga bisa mengatur keuangan dengan baik dan semua tercukupkan. Kasih tepuk tangan buat semuanya saudara. Wow, saudara, jangan pulang cuma ngerasain Tuhan. Tuhan kita nggak semurah itu saudara. Tapi kalau saudara tadi sudah mengangkat tangan, Pastor, saya ngangkat tangan, saya mau kembali melayani Tuhan. Pulang dari tempat ini saudara, kami tidak mempersiapkan apapun saudara, kertas apapun, tidak ada di desain saya untuk menyiapkan. Tapi kalau hari ini Tuhan membuka saudara untuk mulai kembali melayani Tuhan, saudara tulis nama saudara di kertas atau di handphone atau ke GC Info, saudara berkata, Pastor saya mau, Pastor nama saya, nomor handphone saya. Saudara, you are important to Jesus saudara. You are important saudara. Yang setuju katakan amin. Saudara boleh lihat kiri kanan gak saudara? Ruangan ini penuh loh saudara. Ini ruangan penuh saudara. Dan kalau ruangan ini penuh, Tuhan lagi nyiapin bukan cuma jemaat. Tuhan lagi nyiapin satu bala tentara Tuhan yang akan terus maju dan gak akan mundur. Saya percaya mulai bulan Juli saudara, lihat yang dijawab doanya akan jauh lebih banyak. Karena saudara percaya Tuhan akan bikin kita semua naik dan bukan turun. Naik dan bukan turun. Mari sama-sama kita nyanyikan sekali lagi yuk. Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing Grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Dan aku berdoa Tuhan untuk Pastor Andi yang hari ini berulang tahun Tuhan.
Diberkatilah Pastor Andi, dijagai kekuatannya. Perjalanannya ke Amerika Tuhan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami percaya juga Tuhan, dari tempat ini banyak yang akan melayani Tuhan di gitar, di bass, di keyboard, di drum, di media, di kamera, bahkan sampai sekolah minggu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sedang mengumpulkan bala tentara Tuhan dari orang-orang yang gak bisa. Tuhan memperlengkapinya. Mari angkat kedua belah tanganmu. Tuhan penjagamu, Tuhan naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masuk mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. God bless you. Happy Sunday. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Seperti biasa kita akan keluar melalui pintu yang ada di sebelah kanan